Perkenalkan, nama saya Husnul Fikri. Saya berkuliah di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kali ini, saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman tentang pengertian sejarah. Sebelum kita masuk pada pengertian sejarah, yuk kita coba dulu memahami perbedaan antara sejarah ilmiah dan mitologi atau mitos dengan melihat dua video berikut ini. Dilapor kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata, Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya, nggak ada orang yang mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Saya ini baru pulang dari luar negeri, dan saya bisa berkata kepada saudara-saudara, belum pernah nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini, terutama sekali di dalam kalangan new emerging forces. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia, bahwa dunia merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Kuala Lumpur berkata, enggak, Republik Indonesia sekarang sudah jatuh, dia punya nama, nggak ada orang lagi yang mendengarkan Republik Indonesia, nggak ada orang lagi yang mendengarkan Presiden Soekarno. Apa benar demikian, saudara-saudara? Malah saya tantang kepada Kuala Lumpur, tantang kepada Malaysia, hei engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat Malaysia? Apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya, atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang kau keluarkan? Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila, Manipur Uzbek, Berdikari, Tripakti, Nasakom. Dan ini semuanya saudara-saudara saya lihat di Kairo, dikagumi oleh rakyat di sana. Berdikari. Tempoh hari saya katakan bahwa justru di Afrika, saudara-saudara, mereka berkata, perkataan Presiden Soekarno bahwa the crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti belerek mengampar-ampar, saudara-saudara. Demikian pula tatkala saya berkata beberapa tahun yang lalu, go to hell with your aid. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through Africa. Saya tanya sekarang kepada Malaysia, apa suaramu yang membuat rakyat-rakyat di lain negara merasa kering, merasa menggelegar? Tidak ada. Malaysia adalah satu negara, kalau boleh dinamakan negara, tanpa konsepsi. Satu negara tanpa ideologi. Satu negara yang total monopol. Bahkan tempoh hari sudah saya katakan, satu negara yang diadakan untuk overvote the Chinese element in Malaysia. To overvote, mengalahkan rakyat di sana yang asal dari Tionghoa. Dikalah suarakan dengan rakyat yang asal Melayu. Kita tidak, saudara-saudara. Kita adalah satu negara yang mempunyai ide, mempunyai ajaran. Andalan dulu mempunyai agama. Sebab kalau dikatakan agama tidak boleh, memang tidak boleh, haram itu. Indonesia mempunyai Pancasila, memberikan Pancasila kepada dunia. Indonesia mempunyai Manipur Uzbek, memberikan Manipur Uzbek kepada dunia. Indonesia mempunyai Tripakti, memberikan Tripakti kepada dunia. Indonesia mempunyai Nasakom, memberikan Nasakom kepada dunia. Indonesia mempunyai Berdikari, memberikan ide berdikari kepada dunia.
Nah, bagaimana video pertama tadi? Cukup mengantarkan ya? Kalau gitu, yuk kita lihat video berikutnya. Nah, dari kedua video tadi, menurut teman-teman mana yang termasuk sejarah ilmiah atau mitos? Ayo, pasti bingung kan? Sebelum kita dapat menentukan mana yang termasuk sejarah ilmiah dan yang termasuk mitos, yuk kita dengarkan penjelasan berikut ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa beda sejarah ilmiah dengan mitos itu, kita berangkat dari sejarah ilmiah dulu ya. Kalau sejarah ilmiah itu ada prasyaratnya. Sejarah ilmiah ada 3 prasyaratnya. Yang pertama yaitu ada objek kajiannya, yaitu ontologi. Nah, ontologi sejarah itu ada 2. Yang pertama itu objek kajian dari objek formal, yaitu manusia dan peristiwa sejarah. Nah, yang kedua ada objek material. Yang namanya objek material itu ada 3, yaitu tertulis, lisan, dan tulisan. Yang tertulis itu berupa dokumen, yang lisan berupa wawancara nanti metodenya, yaitu ada pelaku dan saksi sejarah. Terus yang terakhir yaitu benda, yaitu jejak-jejak peninggalan masa lalu berupa benda sejarah, baik itu dari masa periodisasi praaksara hingga kontemporer. Jadi semua peristiwa masa lalu meninggalkan yang namanya jejak sejarah. Nah, yang kedua yang namanya epistemologi. Nah, epistemologi ini ranahnya teori dan metodologi serta metode sejarah. Nah, metode sejarah berbicara riset sejarah. Jadi peristiwa sejarah itu kita ngumpulin ibaratnya puzzle. Nah, puzzle ini ada kita gambarkan bahwa peristiwa sejarah itu dikumpulkan dalam bentuk terputus-putus. Nah, yang peristiwa terputus-putus itulah yang nanti kita rangkai menjadi sebuah cerita, yaitu cerita sejarah dalam bentuk peristiwa sejarah gitu ya. Kita rekonstruksikan dengan metode sejarah yang namanya ada 4 tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah. Nah, itu tahap penulisan sejarah. Nah, yang pertama yaitu heuristik, mengumpulkan yang namanya tadi sumber-sumber sejarah tadi, yaitu lisan, tertulis, dan material, yaitu bendanya. Dan yang kedua, kita mengkritik benda-benda yang kita temukan, mengkritik dokumen, dan mengkritik saksi dan pelaku sejarah. Yang ketiga, interpretasi terhadap sumber dan fakta sejarah. Yang keempat yaitu penulisan sejarah. Nah, itu sejarah ilmiah kategorisasi yang kedua. Yang terakhir yaitu aksiologi, di mana dalam ilmu sejarah atau sejarah sebagai sebuah ilmu, dia harus mempunyai nilai guna, baik untuk ilmu itu sendiri dan untuk masyarakat. Jadi peristiwa sejarah nantinya tidak hanya untuk kajian sejarah, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat luas. Nah, itu yang namanya sejarah ilmiah. Nah, bedanya dengan mitologi atau mitos seperti cerita Malin Kundang gitu ya, itu sangat berbeda sekali. Kalau mitos itu cuma sebagai sebuah tradisi lisan, walaupun nantinya bisa kita jadikan sumber sejarah dalam bentuk mitologi, tetapi itu tidak bagian dari kajian sejarah. Dia hanya sebagai sumber yang hanya bisa disebutkan saja. Itu bedanya dengan sejarah ilmiah, karena dia hanya diceritakan turun temurun ya, untuk sebagai sebagai nilai pembelajaran bagi siswa, bahwa itu bukan peristiwa sejarah atau sejarah ilmiah. Dia hanya sebagai mitos ya. Mitos itu kan dia hidup dari cerita masyarakat, dan masyarakat pun harus tahu itu bedanya dengan peristiwa sejarah, bahwa itu bukan peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan hanya dihidupkan oleh masyarakat itu sendiri, hanya sebagai cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, nanti berbeda dengan cerita Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu dia dia sebuah novel yang dikarang oleh seorang penulis Mara Rusli. Dia ceritanya hidup di dalam masyarakat tetapi berangkat dari sebuah novel. Novel bisa dijadikan sumber sejarah karena settingan novel, latarnya novel itu juga menceritakan jiwa zaman dari novel tersebut. Nah, jadi seakan-akan Siti Nurbaya itu ada peristiwa yang padahal tidak sama sekali. Dia hanya sebagai roman ya, hanya sebagai sumber sejarah. Beda dengan cerita Malin Kundang, dia hanya sebagai cerita rakyat yang dihidupkan oleh masyarakat gitu ya, memiliki nilai gitu ya. Nah, nilai sejarahnya tidak ada, cuma nilai moralnya mungkin ada, tetapi nilai sejarahnya tidak. Mungkin itu aja bedanya antara sejarah ilmiah dan mitos. Bagaimana? Sekarang sudah bisa bukan bedain mana yang sejarah ilmiah dan mana mitologi atau mitos?
Nah, setelah teman-teman sudah dapat membedakan sejarah ilmiah dan mitologi, barulah kita masuk pada pengertian dari sejarah itu sendiri. Ada pendapat beberapa ahli mengenai pengertian sejarah itu sendiri. Pertama, dari Ruslan Abdul Ghani, mengemukakan bahwa sejarah ialah ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta kejadian-kejadiannya dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya untuk dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan masa sekarang serta arah progres masa depan. Yang kedua, Muhammad Yamin memberikan definisi sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Yang ketiga, Thomas Shirley memberikan definisi sejarah adalah peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Mereka adalah penyelamat pada zamannya. Mereka merupakan orang-orang besar yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. Yang keempat, menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Yang kelima, Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Setelah mendengar penjelasan menurut para ahli tadi, dengan begitu dapat kita simpulkan pengertian sejarah ialah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itu disebut sebagai sumber sejarah. Baiklah, sekian dari video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oh!